Pemirsa, Fore Coffee baru menggunakan 0,61% dana IPO untuk ekspansi hingga Juni 2025. Adapun sisanya masih disimpan dalam giro berbunga sambil menanti realisasi rencana ekspansi. Per 30 Juni 2025, Fore Coffee telah menggunakan 2,06 miliar rupiah atau 0,61% dari total dana IPO senilai 353,44 miliar rupiah. Dana yang sudah dipakai dialokasikan untuk pengembangan outlet baru, di mana sisa dana 335,14 miliar rupiah disimpan dalam bentuk giro di Bank Mandiri dengan bunga 6,25%. Fore merinci rencana penggunaan dana IPO meliputi ekspansi 140 gerai kopi baru senilai 275 miliar rupiah. Selain itu, 60 miliar rupiah dialokasikan untuk anak usaha yang mengembangkan lini bisnis donat. Dan sebanyak 18,44 miliar rupiah disiapkan untuk kebutuhan modal kerja operasional. Adapun Fore Coffee resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2025 sebagai emiten ke-12 tahun ini. Sahamnya langsung melonjak 34,04% ke level Rp252 per saham saat pembukaan. IPO ini mengalami oversubscribe hingga 200 kali, dengan total dana yang dihimpun 353,44 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk iDXNO. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Victoria Care Indonesia mencatat pelemahan hasil di kuartal 1 akibat tekanan ekonomi global dan daya beli masyarakat yang melemah. Meski demikian, momentum Ramadan dan Lebaran tetap mendongkrak kinerja perusahaan. Victoria Care Indonesia mencatat pelemahan hasil di kuartal 1 akibat tekanan ekonomi global dan daya beli masyarakat yang melemah. Manajemen menegaskan langkah penghematan dan efisiensi terus berjalan di sepanjang semester pertama 2025. Strategi ini menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan di semester kedua. Perseroan menyatakan inovasi produk berbasis bahan alami bakal dipercepat. R&D ditargetkan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen Gen Z dan milenial di sisa tahun ini. Varian kemasan mini dan produk praktis dikembangkan untuk memperluas daya jangkau pasar. Upaya ini diharapkan mendongkrak kontribusi penjualan digital dan e-commerce. VICI akan intensifkan strategi pemasaran melalui platform e-commerce dan media sosial. Kolaborasi dengan influencer dan live selling turut diperkuat sebagai bagian dari promosi digital. Langkah ini menyasar peningkatan brand awareness sekaligus mendorong penjualan online. Data Kontan menyebut digitalisasi memang pilar penting bagi pertumbuhan VICI. Perusahaan juga meninjau kembali target kinerja tahunan dengan tetap menjaga margin bersih di atas 10%. Rencana diversifikasi produk dan optimalisasi proses menjadi fokus utama manajemen. Platform digital dan inovasi produk diarahkan untuk menjaga kontribusi EBITDA dan laba bersih. Rencana juga mencakup penguatan distribusi dan dukungan investor di paruh kedua tahun ini. Berbagai sumber, iDXNO. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati tarif resiprokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19% atau turun jauh dari ketetapan awal yakni 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Ya, selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG masih terus melanjutkan tren penguatan bahkan hingga perdagangan hari ke-8 secara berturut-turut. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.178,58 atau menguat 0,53% di penutupan sesi pertama Rabu. Adapun IHSG sudah dibuka di zona hijau pada perdagangan awal sesi di 7.182.
362 saham menguat, 246 saham bergerak melemah, 360 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi di sesi pertama mencapai 8,52 triliun rupiah. Dan saham-saham yang masuk dalam top gainers diantaranya ada saham ENRG yang naik 15%, BRMS menguat 3,2%, Bumi dan juga BBNI masuk dalam top gainers di sesi pertama. Sementara dari top losers ada saham Brand, WiFi, SSIA, BRPT yang kompak membukukan penurunan lebih dari 1%. Adapun dari sisi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin penguatan naik 2,4%, infrastruktur naik 1,7%, energi 1,3%, sementara konsumsi non-primer melemah 0,14%. Pemirsa, pihak Gotoh merespons kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menghormati proses hukum yang berjalan dan menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Gotoh di Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Pemirsa, penggunaan AI semakin menyentuh kehidupan sehari-hari dan kini AI ikut hadir dalam akses internet harian. OpenAI kabarnya akan meluncurkan browser berbasis AI dan langkah ini ditujukan untuk menyaingi Google Chrome Global. OpenAI akan segera merilis browser dengan kemampuan AI agen terpadu. Dikembangkan di atas teknologi Chromium untuk kompatibilitas standar web. Browser ini memungkinkan interaksi seperti ChatGPT langsung di antarmuka. Fitur seperti operator bisa mengisi formulir dan melakukan reservasi secara otomatis. Pengguna bisa memesan makanan atau mengisi data tanpa pindah tab. Operator AI bertindak layaknya asisten digital dalam browser. Hal ini memberi OpenAI akses terhadap data perilaku pengguna langsung, membuka peluang monetisasi dan personalisasi layanan yang luas. Jika berhasil, browser AI ini bisa mengurangi dominasi Chrome di pasar global. Strategi ini menyaingi raksasa dan membuka tantangan baru terhadap privasi data. Kritik terhadap pengumpulan data lebih intensif sudah muncul dari ahli teknologi. Regulator antitrust bisa semakin memperketat pengawasan terhadap Google. OpenAI bukan satu-satunya pemain, Perplexity, Comet, dan Brave sudah mulai duluan. Persaingan antar browser AI semakin ketat di tengah era agentic web. Integrasi AI langsung di browser dipandang sebagai evolusi besar akses internet. Segera akan terlihat apakah inovasi ini diterima oleh masyarakat luas. Browser AI OpenAI membuka pintu baru cara menjelajah dunia maya. Waktu rilis tinggal menunggu hitungan minggu mendatang. Jika sukses, hal ini bisa jadi transformasi besar arah teknologi online. Langkah ini sekaligus jadi tantangan dan peluang global bagi industri browser. Berbagai sumber IDX Channel.